Kita sebelumnya mengikuti pemilihan Duta Genre Undiksa dan terpilih menjadi top 5 dari Duta Genre Undiksa. Nah, dari sana kami memang dipersiapkan untuk mengikuti pemilihan Duta Genre di Kabupaten Buleleng. Selain itu juga kita akan menggebrakkan atau meningkatkan lagi adanya PIK. Jadi PIK itu Pusat Informasi dan Konseling. Ada namanya PIK R, ada juga namanya PIK M. Kalau yang PIK R itu untuk remaja, sedangkan untuk yang PIK M itu untuk mahasiswa. Jadi mungkin kita akan meningkatkan adanya PIK itu dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan universitas seperti itu. Ini genting ini merupakan kepanjangan dari aksi nyata genre cegah stunting. Begitu. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, berjumpa kembali dalam Bikom Bincang Komunikasi. Dan kali ini dalam suasana baru dari kawasan Gedung Buleleng Comment Center Dinas Kominfo Santi Buleleng. Nah sahabat Buleleng, sekedar mengingatkan, Bikom adalah sebuah program podcast resmi dari pemerintah Kabupaten Buleleng, di mana akan mengulik topik tentang pembangunan di Bumi Panji Sakti. Dan episode kali ini saya akan hosting collab nih dengan host baru. Kita langsung saja sapa. Halo Liana, apa kabar? Halo Semeton Buleleng, saya Liana. Kali ini saya dan Mbok Wi akan memandu acara podcast pada hari ini. Oke, kita langsung saja. Kali ini kita kedatangan dua narasumber ganteng dan cantik. Gimana kalau kita langsung sapa aja narasumber kita? Halo. Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Oke, nah Mbak Winya lihat nih udah pakai selempang, tapi sebelum Mbak Wi tanya-tanya, boleh deh diperkenalkan diri dulu. Mungkin dari yang cantik dulu. Siapa? Oke, jadi halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Gayatri Asta. Saya biasa dipanggil Gayatri. Saya merupakan mahasiswi semester 6 dari Universitas Pendidikan Ganesha, merupakan Duta Genre Putri Buleleng tahun 2024. Oke, silakan Adi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Komang Adi Suryawan. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan saat ini saya baru terpilih menjadi Duta Generasi Berencana Kabupaten Buleleng Putra tahun 2024. Oke, jadi duta baru ya, duta generasi berencana ya. Oke. Nah, sebelum kita bertanya tentang duta genre ini, taunya pemilihan duta genre ini dari mana, Dek? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi kita itu merupakan duta dari generasi berencana di Undiksa, di kampus kita. Kita sebelumnya mengikuti pemilihan Duta Genre Undiksa dan terpilih menjadi top 5 dari Duta Genre Undiksa. Nah, dari sana kami memang dipersiapkan untuk mengikuti pemilihan Duta Genre di Kabupaten Buleleng, begitu. Jadi kelima-limanya memang dipersiapkan untuk masuk ke Duta Genre Buleleng, gitu. Nah, silakan Liana. Oke. Sebelum karena Lanjut. Nah, kita juga pengen tahu nih, apa sih alasan kalian bisa pengen masuk di forum genre ini? Oke, mungkin dari Mako. Oke, dari saya sendiri ya, karena saya melihat banyaknya permasalahan-permasalahan remaja yang terjadi bahkan di lingkungan keluarga saya sendiri, dari pernikahan dini, pergaulan bebas seperti itu. Jadi saya ingin mengetahui nih sudut pandang remaja dari orang lain itu seperti apa, karena kan biasanya saya menggunakan sudut pandang saya sendiri nih. Remaja itu seperti ini menurut saya, tapi saya belum tahu remaja menurut orang lain itu seperti apa. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana sih sudut pandang remaja dari pandangan remaja lainnya, seperti itu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena saya orangnya cukup ekstrovert ya. Saya merasa energi saya ini semakin meningkat ketika saya berinteraksi atau bertemu dengan orang banyak. Jadi karena forum genre itu memiliki banyak kegiatan yang menimbulkan interaksi dengan orang banyak, jadi saya merasa tertarik untuk bergabung ke forum genre ini, seperti itu Kak.
Nah, kalau menurut adik sendiri nih, apa sih tugas dan tanggung jawab sebagai Duta Genre Kabupaten Buleleng? Nah, memang sebelumnya kan sudah menjadi Duta Genre di Undiksa ya, di kampusnya. Adik menemukan perbedaan nih antara di Undiksa dan di Kabupaten Buleleng? Oke, mungkin karena kita baru menjabat di tanggal 24 Februari kemarin, jadi kita memang belum melakukan beberapa program kerja. Jadi kita baru merancang gitu istilahnya. Iya. Jadi kalau ditanya perbedaannya, mungkin kita akan menghadapi lingkungan yang lebih luas karena sekarang cakupannya adalah Kabupaten Buleleng. Iya, kemungkinan juga orang yang akan kita hadapi akan lebih bervariatif gitu, apalagi permasalahannya juga tidak hanya dalam lingkungan kampus tapi lingkungannya udah kabupaten gitu. Mungkin ditambahkan lagi sama Mako? Ya, setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Kak Yaya. Jadi cakupan yang akan kita berikan informasi maupun edukasi itu kan semakin luas seperti itu. Selain itu juga kita akan menggebrakkan atau meningkatkan lagi adanya PIK. Jadi PIK itu pusat informasi dan konseling. Ada namanya PIK R, ada juga namanya PIK M. Kalau yang PIK R itu untuk remaja, sedangkan untuk yang PIK M itu untuk mahasiswa. Jadi mungkin kita akan meningkatkan adanya PIK itu dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan universitas seperti itu. Oke, jadi luar biasa sekali Liana ya. Oke, jadi baru terpilih ya, berarti proses pemilihannya pasti panjang. Gimana sih, bisa diceritain gimana proses pemilihan bisa jadi Duta Genre saat ini? Oke, jadi yang pertama kita itu ada yang namanya pembuatan video profile. Jadi kita di situ temanya waktu itu What do you think about generasi berencana gitu. Kita mengupload video ke Reels Instagram. Nah, dari sana kemudian dilanjutkan sama membuat motivation letter. Iya, motivation letter sama kurikulum vitae atau CV. Iya. Dan nanti kita setelah itu kita akan terpilih menjadi 10 besar dulu, 10 besar Duta Genre Buleleng. Kemudian setelah menjadi 10 besar kita mendapat challenge lagi untuk masuk ke 5 besar. Nah, challenge-nya itu yang pertama ada video TikTok challenge, itu ada daily as teenager dan juga life skill itu seperti apa dalam hidup kita seperti itu. Selain itu juga untuk di 10 besar kita ada tes tulisnya yang berisi tentang substansi genre dan juga tentang forum genre itu sendiri. Kemudian baru langsung masuk 5 besar. Iya. Di 5 besar pun juga ada seleksinya. Yang pertama ada tes program kerja, ada tes wawancara juga. Kemudian kita mengikuti karantina dan sampailah kita di grand final. Itu kita di grand final itu untuk di 5 besar kita ada tes opening statement, kemudian di 3 besarnya ada Q&A seperti itu. Oke, panjang sekali ya. Iya, betul sekali, panjang dan memang betul-betul sudah dipersiapkan ya oleh ini di bawah dinas apa kalau boleh tahu? Oke, jadi kita berada di bawah Dinas DP 2KB P3A. Aduh, atau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, jadi luar biasa sekali Liana ya. Nah, dan tentu saja kami di sini ya mewakili Pemkab juga berharap nantinya Duta Genre ini akan bisa terus berkolab ya dengan kami dan juga dinas-dinas lain untuk melaksanakan program kerja yang sudah adik-adik rancang tentunya. Nah, kembali ke program kerja nih. Jadi bisa dibocorkan sedikit ya apa saja sih program kerja yang sudah dirancang ini? Oke, jadi kalau program kerja itu sebenarnya ada 2 sub nih. Kita yang pertama ada program kerja dari dutanya, kedua juga ada program kerja dari forum genre Bulelengnya. Jadi kita nanti akan berkolaborasi gitu istilahnya. Nah, jadi kalau dari kita sendiri, kita sudah merancang beberapa yang akan kita sampaikan. Itu mungkin ada yang namanya kolasi. Itu ada kolaborasi remaja, itu ada kolaborasi dan aksi remaja. Nah, di dalamnya itu ada pemberian program disebut dengan genre berseri atau genre bersih, sehat dan asri, dimana kita akan menyasar remaja yang untuk meningkatkan kepedulian lingkungannya gitu. Jadi nanti mungkin kita akan mencari pantai-pantai yang memang bisa dilakukan bakti sosial seperti bersih-bersih pantai. Kemudian juga kita ada program kerja yang disebut dengan seru bareng genre. Seru bareng genre itu nanti akan ada workshop di dalamnya, di mana workshop itu merupakan salah satu kegiatan unggulan kita di Duta Genre, di mana workshop dari Duta Genre itu ada 3.
itu ada workshop tentang kita, kemudian ada workshop upgrade tentang kita, dan juga ada workshop ini genting. Nah, mungkin kita mau bahas sedikit nih mengenai workshop tentang kitanya. Nah, jadi kalau workshop tentang kita itu di dalamnya ada modul segmentasi usia. Jadi ada 3 modul. Itu ada modul berani, beraksi, dan juga berkolaborasi. Jadi kalau modul berani itu untuk segmentasi usia 10 sampai 14 tahun. Kemudian kalau modul beraksi itu dari 15 sampai 19 tahun, dan modul berkolaborasi itu dari usia 20 sampai 24 tahun begitu. Jadi apa sih tujuannya diterapkannya workshop tentang kita ini? Itu kita membuat ruang yang aman dan nyaman bagi remaja untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Kemudian sasarannya siapa? Sasarannya itu adalah perwakilan dari PIKR dari setiap sekolah. Oke, terus kemudian itu ada workshop upgrade tentang kita. Nah, sasaran dari workshop upgrade tentang kita itu adalah mereka yang sudah mengikuti workshop tentang kita sebelumnya. Nah, apa sih yang dibahas dari upgrade-nya? Di upgrade-nya itu nanti akan ada pembahasan mengenai keterampilan hidup atau life skill, dan juga ada mengenai kasus-kasus pelecehan seksual. Begitu. Jadi tujuannya adalah kita akan mengembangkan potensi para remaja serta meningkatkan kepedulian remaja agar dia peduli mengenai kasus kekerasan seksual. Begitu. Dan yang terakhir nih ada workshop ini genting. Ini kayak workshop yang baru-baru saja rilis gitu dari Duta Genre. Jadi ini genting ini merupakan kepanjangan dari aksi nyata genre cegah stunting. Begitu. Jadi nanti di dalamnya ada modul mengenai gizi dan juga pencegahan anemia. Nah, kurang lebih sih itu. Dan nantinya juga selain seru bareng genre dan apa yang sudah saya sebutkan, kita juga akan mengadakan podcast, ada juga webinar, dan kemungkinan juga ada flash move. Nah, itu kurang lebih program kerja dari Duta Genre Buleleng tahun 2024. Namun selanjutnya itu ada program dari forumnya nih. Mungkin dijelaskan oleh teman saya yaitu Mang Adi. Oke, jadi benar sekali yang sudah disampaikan oleh Kak Ea tadi, ada program kerja dari Duta Genre, dan juga kita akan melakukan kolaborasi dengan forum genrenya. Dari forum genrenya juga ada program kerja nih, ada namanya Wira, itu aksi kita mengedukasi anak-anak, itu akan dilakukan pada saat Hari Anak bulan Juli nanti. Itu kita akan menyasar panti asuhan dengan memberikan bantuan dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak di situ. Selain itu, ada juga genre Buleleng Festival. Itu kita akan mengadakan serangkaian kegiatan seperti lomba-lomba. Salah satu contoh lombanya itu lomba cerdas cermat seperti itu. Itu tujuannya pastinya juga untuk meningkatkan bagaimana potensi yang dimiliki oleh remaja-remaja di Kabupaten Buleleng tentunya. Kemudian ada juga program kerja Gebrak PIK. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ingin meningkatkan adanya PIK itu di Kabupaten Buleleng, karena PIK ini termasuk sesuatu yang penting untuk ada baik di sekolah maupun di lingkungan universitas, karena akan memberikan informasi dan juga konseling, yang mana konseling itu saat ini lumayan dibutuhkan ya oleh remaja, karena kan remaja takutnya kesulitan mencari teman untuk bercerita, dan juga ketika dia bercerita bagaimana kita menyikapi, apakah dia bercerita hanya untuk didengarkan atau mungkin untuk diberikan saran ataupun solusi seperti itu. Jadi keberadaan PIK ini sangat penting untuk di Kabupaten Buleleng terlebih dahulu. Maka dari itu ada program kita yaitu Gebrak PIK untuk meningkatkan keberadaan PIK itu sendiri. Jadi itu mungkin sedikit yang bisa kita spill nih untuk program Forum Genre Buleleng. Untuk selebihnya mungkin ditunggu saja informasi selanjutnya. Seperti itu. Nah, program kerjanya tadi kan banyak banget yang kita udah dengar tadi. Pasti adik-adik punya program prioritas yang pengen adik-adik laksanakan sama Duta Genre 2024 ini. Apa sih program unggulan yang adik-adik mau lakuin? Mungkin Bang Adi. Oke. Untuk program yang kami prioritaskan ya, jadi untuk bulan Maret dan bulan April sendiri itu kita sebenarnya sudah mengatur jadwal untuk pelaksanaan workshopnya. Jadi kita juga sudah menentukan siapa-siapa saja sasarannya yang akan kita berikan workshop itu. Jadi yang diprioritaskan tentunya pemberian workshop tentang kita, upgrade tentang kita, dan juga workshop ini genting seperti itu. Jadi kita akan menyasar sekolah-sekolah maupun universitas yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga nantinya yang tahu tentang bagaimana berjalannya sebuah workshop tentang kita maupun workshop lainnya itu bukan hanya kita sebagai Duta Genre, tapi juga remaja-remaja yang ada di Kabupaten Buleleng ini, seperti itu. Oke, jadi menarik sekali kan.
adik-adik sudah merencanakan untuk mengadakan workshop. Nah, untuk pembicaranya sendiri dari forum genre atau adik-adik bersinergi dengan dinas lain mungkin atau narasumber lain? Baik, jadi untuk narasumbernya itu adalah kita sendiri, yaitu dutanya yang memang sudah diberikan workshop terlebih dahulu. Jadi nanti kita namanya adalah fasilitator. Betul. Atau fasil. Jadi nanti kita yang akan meneruskan materi-materi yang sudah diberikan oleh dinasnya kepada teman-teman di sekolah gitu. Dan nanti juga kita bisa istilahnya meneruskan tongkat estafet itu kepada adik-adik yang sudah kita berikan workshop tentang kita ataupun ini genting nantinya gitu. Karena kan memang kita menyasar perwakilan PIK R yang ada di sekolah-sekolah gitu. Oke, luar biasa sekali berarti Liana ya. Jadi dari dinas juga sangat memperhatikan kan, sehingga informasi yang nanti akan disampaikan kepada adik-adik remaja itu tidak masih dalam koridor yang sudah ditentukan juga oleh dinas ya. Nah, adik-adik, jadi sekilas tadi Mbak Wi dengar itu kan ada nanti akan membahas tentang stunting ya. Jadi ini menarik sekali karena saat ini memang betul-betul sedang digaungkan sekali oleh khususnya pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menekan jumlah stunting ya, khususnya di Kabupaten Buleleng. Dan kita akan ngobrol lebih lanjut, tapi kita buat sahabat Buleleng penasaran dulu. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemkab Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom, Bincang Komunikasi. Oke, kita langsung saja nanya. Gimana ya? Langsung bertanya gitu ya. Sorry. Kita ulang aja deh. Langsung bertanya. Kita langsung tanya. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom, Bincang Komunikasi. Oke, kita langsung saja tanya ke Duta Genre kita. Gimana sih upaya dari Duta Genre tentang penurunan angka stunting yang ada di Buleleng? Gimana kalau yang kita tahu kalau angka stunting di Buleleng ini saat ini sedang di angka yang tinggi. Baik, jadi mungkin sebelum kita membahas upaya pencegahannya, kita membahas dulu apa sih itu stunting gitu ya. Jadi stunting itu merupakan kondisi gagal dan tumbuh kembang yang dialami oleh anak pada 1000 hari pertama kehidupannya, di mana stunting itu disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan juga infeksi berulang, di mana itu ditandai dengan tubuh sang anak itu tidak sesuai dengan umurnya atau kurang tinggi gitu. Nah, jadi mungkin itu mengenai pengertian dari stunting. Untuk upaya pencegahannya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi bagaimana kita berpartisipasi membantu pemerintah dalam upaya penurunan angka stunting, tentunya dengan pemberian edukasi dan juga sosialisasi tentang bagaimana cara kita mencegah stunting, mulai dari pemberian gizi yang baik, mulai dari apa saja yang harus dilakukan agar kita tidak terkena stunting. Salah satu penyebab stunting itu kan karena pernikahan dini ya, karena seorang remaja yang belum siap dalam artian mengandung, tiba-tiba di usia yang belum siap itu dia harus menghadapi suatu situasi di mana dia harus mengandung, sehingga nantinya gizi-gizi dalam tubuhnya itu belum cukup, kemudian lahirlah anaknya dengan kondisi stunting. Jadi upayanya adalah kita menurunkan angka pernikahan dini terlebih dahulu dengan pemberian sosialisasi, yang mana sosialisasi itu akan menyasar remaja-remaja di Kabupaten Buleleng. Namun sosialisasi tidak hanya bisa dilakukan secara luring ataupun luar jaringan, tetapi juga bisa kita lakukan dengan daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan sosial media yang kita punya. Jadi nanti kita akan membuat konten-konten edukasi yang berisi tentang pencegahan stunting dan juga dampak stunting, agar setidaknya remaja itu mengetahui bagaimana itu stunting, tentang apa itu stunting, dan upaya pencegahannya, seperti itu. Berarti stunting ini sebenarnya dimulai dari masih dalam kandungan sih sebenarnya yang harus diperhatikan, bahkan sebelum seorang perempuan itu mengandung kan. Jadi nah, kalau menurut adik-adik sendiri nih, bagaimana sih keadaan sekarang
di Kabupaten Buleleng ini, keadaan para remaja kita di Kabupaten Buleleng ini, khususnya tentang tingginya kasus pelecehan seksual, kemudian bullying, dan dampaknya terhadap keberadaan nanti anak-anak generasi penerus di Kabupaten Buleleng ini. Oke, kalau dari pandangan saya sendiri ya, melihat bagaimana situasi saat ini, ya mulai dari lingkungan terdekat saya, keluarga saya baru saja ini, sepupu saya masih muda tapi dia sudah nikah dini. Karena itulah hal-hal yang mungkin terjadi, seperti kasusnya dia seks pranikah seperti itu, sehingga dia mengalami situasi hamil di luar nikah sehingga harus dinikahkan dengan cepat agar nantinya tidak menimbulkan omongan yang tidak baik di luar seperti itu. Kemudian juga baru-baru ini ada kasus siswi SMP yang diduda paksa oleh beberapa pria setelah dia dicekoki miras seperti itu, dan juga kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi tanggapan saya tentunya sangat menyayangkan ya hal itu terjadi, karena itu sudah termasuk dalam ranah pergaulan bebas seperti itu. Jadi kita sebagai seorang remaja memiliki opsi, sebenarnya memiliki opsi untuk mengetahui tentang permasalahan itu bagaimana terjadi, dan memilih untuk melakukan hal-hal yang di luar pergaulan bebas itu sendiri seperti itu. Karena ketika kita sudah melihat dampaknya seperti putus sekolah, terhambatnya menggapai cita-cita, dan juga kehilangan masa muda, itu kan termasuk dampak yang krusial yang saat ini banyak dirasakan oleh remaja, khususnya di Singaraja ataupun di Kabupaten Buleleng. Jadi dengan melihat dampak yang terjadi itu, seharusnya remaja lebih bisa untuk memikirkan tindakan yang ia akan ambil saat ini, karena tindakan yang diambil saat ini adalah hal yang menentukan bagaimana dia di masa depan seperti itu. Oke, jadi memang ini akan menjadi PR berat loh ya. Jadi untuk adik-adik selaku Duta Genre Generasi Berencana di Kabupaten Buleleng ya. Nah tadi kan dibahas nih tentang rencana untuk promosi di media sosial. Mungkin bisa disampaikan deh, nanti rencananya akan di media sosial apa saja, kemudian namanya. Jadi sahabat Buleleng mungkin bisa nanti akan terus mengikuti bagaimana adik-adik ini akan mempublikasikan dan mensosialisasikan program kerja adik-adik. Baik, kalau mengenai edukasi di sosial media, itu sebelumnya bisa promosi dulu kali ya, promosi Instagram kita di @genre_buleleng. Nah, jadi nanti di sana rencananya kita akan memberikan infografis yang berisi pastinya substansi genre atau mungkin isu-isu yang memang sedang viral. Kemudian kita berikan istilahnya tanggapan kita, kemudian solusi bagaimana cara menghadapi, dan selain itu kita juga akan membuka seperti video edukatif yang bisa kita share di Reels Instagram, maupun nanti kita rencananya akan membuka akun sosial media TikTok gitu ya. Kan kita ketahui TikTok itu sekarang lagi viral banget nih di kalangan anak muda ya. Iya, benar, di kalangan anak muda. Jadi di sana pastinya kita akan memberikan video pendek yang edukatif namun tidak terkesan baku gitu. Jadi istilahnya kita menyelipkan informasi itu dalam suatu video yang unik gitulah. Enggak kalau dulu kan baca buku atau mungkin baca-baca video di baca-baca web-web gitu kan. Kalau sekarang kita bungkus dengan kemasan yang baru deh, itu dengan pemberian video edukatif. Itu sih salah satunya. Pasti kita akan memanfaatkan media sosial dengan baik. Iya, kami tunggu video-videonya. Jadi yang ringan dan bisa diterima oleh kalangan remaja ya. Siap. Okay. Mungkin dipantengin juga nih Instagram kita di @genre_buleleng. Dan untuk sosial media lainnya kita akan umumkan juga di story Instagram kita gitu. Jadi sahabat Buleleng mungkin karena segmen YouTube ini kan jadi dari anak muda sampai kita orang dewasa. Jadi mungkin para anak muda yang ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah Kabupaten Buleleng menekan angka stunting, kemudian keberadaan remaja yang saat ini mungkin terjebak pergaulan bebas atau yang sejenis itu, bisa nanti pantengin media sosialnya. Betul. Ya, dan pasti akan dikemas dengan konten-konten yang ringan tapi masuk ya. Iya. Oke, luar biasa. Kita akan bungkus semenarik mungkin. Semenarik mungkin ya. Oke, dari tadi kita udah bahas banyak tentang genre, tentang program kerja dari genre itu. Sekarang kita mau tanya agak beda sedikit. Dari yang kita tahu adik-adik ini mahasiswa yang sedang kuliah, gimana sih cara adik-adik membagi waktu di antara perkuliahan dan juga di genre ini? Oke, mungkin dari saya dulu. Jadi pastinya kita punya skala prioritas gitu. Jadi memang dengan banyaknya kesibukan, banyaknya kegiatan perkuliahan, kita tidak memungkiri bahwa akan ada yang
istilahnya tersingkirkan, tapi kita tidak lepas dari tanggung jawab. Maka dari itu kita membuat skala prioritas, mana yang memang paling penting untuk dilakukan, atau mungkin mana yang memang harus kita lakukan pada saat itu gitu. Jadi kalau saya pribadi itu menggolongkannya sangat ringan ya, dimana ada 2 penggolongan. Itu yang pertama yang sangat penting untuk dilakukan dan bisa ditunda. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, kita bilang ada kepanitiaan atau ada kegiatan forum, kita bisa saya bisa mengulik lagi apakah dalam kepanitiaan itu saya menjadi seorang koor atau cuman anggota gitu. Tapi di forum juga saya lihat apakah nanti saya menjadi ketua panitia atau mungkin saya menjadi fasilitator. Jadi akan saya lihat kalau misalnya di kepanitiaan saya menjadi anggota dan di forum saya harus menjadi fasilitator, pastinya saya akan memilih kegiatan di forum, yaitu menjadi fasilitator gitu. Kemudian juga kalau nanti ada perkuliahan, pastinya saya akan mengutamakan perkuliahan karena bagaimanapun saya datang di sini kan untuk berkuliah begitu. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin sama dengan Kak Yaya, saya mementingkan yang namanya skala prioritas, di mana diri saya lebih dipentingkan untuk hadir terlebih dahulu. Namun karena saya kesini untuk berkuliah, pastinya saya akan mengutamakan kuliah saya lebih dahulu. Seperti itu. Jadi untuk nanti kegiatan di forum akan saya lihat juga saya di situ apakah penting untuk hadir. Jika saya memang penting untuk hadir, maka saya akan hadir. Dan ketika saya memang bisa diwakilkan oleh teman-teman saya, karena kan tentunya kita di forum itu juga tidak berdua saja, pastinya juga ada teman-teman kami yang lain, seperti itu. Jadi ketika saya memang tidak bisa hadir, maka saya akan meminta bantuan teman saya untuk mewakilkan diri saya, seperti itu. Sehingga hal-hal yang mungkin akan berjalan secara berbarengan bisa saya lakukan dengan mengutamakan di mana keberadaan diri saya lebih diutamakan terlebih dahulu, seperti itu, Kak. Oke, jadi memang anak muda sekarang itu banyak sekali kegiatannya ya. Nah, kalau untuk ini genre di Undiksa berarti masih tetap jalan terus ya? Masih. Oke, luar biasa. Kita sekali. masih ada kepengurusan sampai bulan Juli ya. Iya, sampai bulan Juli nanti. Baru kita purna. Tapi kita tetap melakukan keorganisasian itu sampai setahun lagi. Itu memang karena minimalnya 2 tahun. Oke, tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Iya, siap. Baik adik-adik, jadi sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Buleleng dan pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya, silahkan. Baik, untuk sobat Buleleng, sobat genre tentunya ya, pesan aku satu aja, kita punya opsi untuk melakukan tindakan-tindakan apapun yang akan kita lakukan nantinya. Jangan sampai kita mengambil tindakan yang akan menimbulkan efek yang tidak baik untuk diri kita sendiri di masa depan. Jadi sebelum kamu menentukan tindakan apa yang kamu ambil, lebih baik kamu melakukan literasi terlebih dahulu. Karena dengan kamu melakukan literasi, kamu akan bisa menentukan tindakan dan mengetahui konsekuensi yang akan kamu terima ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, mungkin lanjutannya dari saya nih. Mungkin di sini agak Inggris sedikit. Itu saya mengambil satu kutipan yang memang saya gunakan dalam motivation letter saya juga, yaitu you only live once, but once is enough if you do it right. Atau maknanya adalah kamu hanya hidup sekali, namun sekali itu cukup apabila kamu melakukannya dengan benar. Nah, dimana kita sebagai remaja, saya harap teman-teman remaja itu bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri untuk melakukan hal sebaik-baiknya dalam hidup, sehingga teman-teman itu bisa terhindar dari hal-hal negatif yang dapat merusak proses pencapaian kesuksesan teman-teman di masa mendatang. Karena bagaimanapun yang namanya masa remaja itu cuma datang sekali teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa memaksimalkannya dengan baik. Itu dari saya. Oke, luar biasa sekali Liana ya, semangatnya anak muda. Terima kasih adik-adik sudah berkenan hadir dan berbagi cerita juga di Sahabat Buleleng. Tetap semangat dan sekali lagi jaga kesehatan di tengah kesibukan yang luar biasa. Terima kasih. Dan Sahabat Buleleng, demikianlah Bikom edisi kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kita akan kembali di Bikom episode selanjutnya. Sampai jumpa.